Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Bibia dari kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biologi dengan materi interaksi dalam ekosistem. Sebelumnya, interaksi itu apa sih? Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi satu sama lain. Nah, interaksi dalam ekosistem dapat berupa 1. Interaksi antar komponen biotik, 2. Interaksi antar komponen biotik dengan interaksi komponen abiotik. Interaksi antar komponen biotik. Bentuk interaksinya adalah 1. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua spesies berbeda yang hidup secara bersama. Simbiosis dapat berupa simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme artinya saling menguntungkan, contohnya bunga dengan lebah. Simbiosis komensalisme artinya yang satu untung, yang satu tidak berpengaruh, contohnya antara ikan hiu dan ikan remora. 3. Simbiosis parasitisme artinya satu untung, satu rugi. Contohnya, jamur pada tubuh manusia. 2. Kompetisi. Kompetisi adalah interaksi persaingan antar komponen biotik untuk melangsungkan kehidupan. 3. Predasi. Predasi adalah interaksi makan dan dimakan. Organismenya terbagi menjadi autotrof dan heterotrof. Heterotrof dikelompokkan saprofit, organisme mati, herbivora, makan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan omnivora, pemakan segala. Dalam interaksi, predasi seringkali membentuk rantai makanan, sehingga menghasilkan suatu aliran energi dalam ekosistem. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan yang membentuk rangkaian. Secara umum, ada 3 tipe rantai makanan, yaitu 1. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang melibatkan tumbuhan hijau pada tingkat trofik pertama, lalu herbivora pada tingkat trofik kedua, dan karnivora pada tingkat trofik ketiga. Contohnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung, dan burung dimakan ular. Yang kedua, rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang melibatkan organisme, bakteri, dan jamur, sehingga terbentuk detritus sebagai mata rantai pertama. Detritus adalah fragmen atau hancuran dari organisme hewan dan tumbuhan yang mati. Organisme pemakan detritus disebut detritivor, seperti cacing, rayap, keluang, kecoa, dan tripang. Lalu, detritivor dimakan lagi oleh hewan yang lebih besar. Contohnya, daun dimakan cacing tanah dimakan ayam. Yang ketiga, ada rantai makanan parasit. Adalah organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain. Ciri khasnya adalah organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contohnya, kerbau dimakan kutu, kutu dimakan burung. Pada umumnya, perjalanan makanan dalam ekosistem tidak hanya terbatas pada satu rantai makanan. Proses makan dan dimakan tersebut dapat terjadi dalam kompleks. Dalam ekosistem, setiap pemindahan energi melalui proses makan dan dimakan akan membentuk suatu struktur trofik. Struktur trofik merupakan tingkatan-tingkatan yang terdiri atas berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. Secara umum dikenal dengan 4 tingkat trofik yang tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan. Yang pertama, tingkat trofik pertama itu produsen. Tingkat trofik kedua itu herbivora atau organisme yang memakan tumbuhan. Tingkat trofik yang ketiga itu karnivora yang secara langsung memakan herbivora. Tingkat trofik yang keempat karnivora yang memakan
karnivora di tingkat trofik ketiga. Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu 1. Piramida energi. Terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat trofik. Berkurangnya energi yang terjadi di setiap trofik terjadi karena hal-hal berikut ini. 1. Hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. 2. Beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. 3. Hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Jenis piramida ekologi yang kedua yaitu piramida biomassa. Piramida biomassa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam garam. Piramida ekologi yang ketiga adalah piramida jumlah. Piramida jumlah ini didasarkan atas jumlah tiap tingkat trofik. Seperti organisme di tingkat trofik pertama biasanya paling melimpah, sedangkan organisme di tingkat trofik kedua, ketiga, dan selanjutnya makin berkurang. Aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke subproba. Energi dari sinar matahari yang tersimpan dalam jaringan tumbuh-tumbuhan dipergunakan sebagai tenaga bagi kehidupan dan dipakai organisme hanya sekali saja, kemudian berubah menjadi bahan dan diradiasikan kembali di dalam ekosistem. Air, karbon, nitrogen, dan material lainnya yang membentuk komposisi makhluk hidup dipakai secara terus-menerus. Saat hewan herbivora memakan rumput atau tumbuh-tumbuhan banyak, dari makanan diabsorpsi dipergunakan untuk bergerak, mencerna makanan dan fungsi-fungsi lainnya. Hanya sebagian kecil yang akan menjadi bagian dari organ. Saat karnivora memakan herbivora, kebanyakan dari energi yang tersedia itu dipakai kembali dan sebagian kecil untuk pertumbuhan. Akhirnya, dekomposer atau penguraian akan memakan energi yang tersimpan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang sudah mati. Pemakaian energi tadi diubah menjadi panas dan diradiasikan kembali ke alam. Yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam ekosistem, unsur-unsur pembentukan bahan organik masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, atau air. Air merupakan pelarut unsur-unsur kimia dan merupakan komponen terbesar dalam tubuh organisme. Air juga mengalami daur. Daur air dan unsur-unsur kimia biasanya melibatkan organisme dan bantuan sehingga disebut daur biogeokimia. Daur biogeokimia dapat berupa daur air, daur oksigen, daur karbon, dan daur nitrogen. Daur air. Daur air merupakan proses peredaran air dari atmosfer ke bumi. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, hujan gerimis, atau kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diinterupsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dalam 3 cara yang berbeda.
Cara pertama ada evaporasi atau transpirasi. Maksudnya adalah air yang ada di laut, di darat, di sungai, di tanaman, dan sebagiannya kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Yang kedua, ada infiltrasi atau perkolasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bantuan menuju permukaan tanah. Pergerakan ini akibat daya kapilaritas. Yang ketiga, ada air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin ladai lahan, maka semakin sedikit pori-pori tanah dan aliran permukaan semakin besar. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Daur oksigen. Oksigen di atmosfer tersedia dalam keadaan bebas. Oksigen merupakan gas utama dalam kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia, yaitu untuk proses pernapasan. Oksigen di atmosfer juga dihasilkan oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, oksigen tersebut kembali dimanfaatkan oleh organisme untuk kehidupan. Selanjutnya, daur karbon. Daur karbon dimulai dari CO2 baik yang ada di udara maupun yang larut dalam air. Melalui proses fotosintesis, CO2 membentuk senyawa-senyawa tertentu yang membentuk materi-materi organisme. Saat fotosintesis, energi menjadi satu di dalam senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman hijau. Tanaman hijau ini akan dimakan oleh konsumen. Bila hewan dan manusia mengadakan aktivitas, maka mereka akan melepaskan sejumlah energi bersama dengan pengeluaran energi tadi, CO2, terlepas kembali ke udara dan ke air. Apabila organisme-organisme ini mati dan membusuk, maka mereka akan dimakan oleh bakteri-bakteri. Nitrogen. Nitrogen merupakan unsur utama dalam pembentukan protein. Sebagian besar nitrogen tersedia di atmosfer, yaitu 80%. Namun, kebanyakan organisme tidak dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk unsur, sebagian gas. Oleh tumbuhan, unsur nitrogen baru termanfaatkan jika dalam bentuk ion nitrat. Melalui proses makan dan dimakan, unsur nitrogen yang diserap tumbuhan berpindah ke konsumen 2, 3, dan seterusnya. Pada akhirnya, unsur tersebut akan kembali ke tanah melalui pengeluaran urin dan ketika tumbuhan dan hewan mati. Jasad tumbuhan dan hewan tersebut segera diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia. Selanjutnya, oleh beberapa jenis bakteri, amonium diubah menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. Proses pengubahan amonium menjadi nitrit dan nitrat disebut nitrifikasi. Beberapa bakteri lainnya dikenal memiliki kemampuan untuk mengubah nitrat atau nitrit menjadi gas nitrogen. Selanjutnya, gas nitrogen tersebut dilepas kembali ke atmosfer dan siap melalui daur ulang lagi. Proses pengubahan nitrat atau nitrit menjadi gas nitrogen disebut denitrifikasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.